selamat pagi Healthy People. Kembali bersama saya Dr. Saras. Hari ini kita akan kembali lagi pada podcast Bicara Kanker. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang pejuang kanker, yaitu adalah Ibu Meja. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik dok. Sehat, segar? Sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol jauh-jauh, kita hari ini akan membahas mengenai perjalanan bagaimana dari seorang pejuang kanker yang merupakan seorang agen asuransi, betul dokter? Ya, betul ya. Jadi ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah nanti kita juga akan sharing bagaimana perjalanan Ibu Meja dalam menjalani pengobatan di Adi Husada Cancer Center, dan tentunya akan berbagi tips untuk healthy people di rumah atau teman-teman yang sedang berjuang melawan cancer. Nah, langsung aja kita mulai. Ibu Meja boleh mungkin perkenalan diri sedikit. Siapa Ibu Meja? Usia berapa? Kemudian backgroundnya Ibu Meja seperti apa? Selamat siang teman-teman. Saya Ibu Meja Effendi, usia 59, dan saya agen asuransi, mempunyai 3 anak dan 3 cucu. Luar biasa, sudah dengan 3 cucu ya Bu ya, luar biasa. Tentunya pasti sekarang tampak segar, happy, itu pasti juga dari berkat dukungan dari keluarga ya. Oke, Bu, boleh nggak sih kita sharing dari mulai Ibu perjalanan awal terdiagnosa kanker itu di tahun berapa ya? Dan pada saat itu usia Ibu berapa dan di mana terdiagnosa itu? Saya waktu 2009, saat itu sebenarnya cuma ada benjolan aja di leher. Terus begitu saya sih gak pusing-pusing karena nggak sakit. Pikir saya ya nggak ada apa-apa lah. Cuma kalau saya bercermin kok rasanya kok jelek ya dilihat. Baik. Terus suatu hari tadinya cuma 1, lama-lama ditumbuh lagi 1. Yang 1 yang awal itu udah membesar. Terus anak saya ngomong lebih baik diperiksa supaya mama tahu. Kalau nggak ada apa-apa ya udah, tapi kalau ada apa-apa kan bisa diobatin mah, dia ngomong. Ya udahlah, saya mengalah. Anak saya sudah antar aku ke onkologi periksa, terus disuruh biopsi. Disuruh biopsi, ternyata hasil biopsinya karena saya dibilang cuma kena paru. Dikasihlah saya obat paru untuk 1 bulan. Udah saya pulang, seminggu saya minum obatnya, kok yang tadinya nggak sakit benjolannya jadi cekot-cekot gitu benjolannya. Terus akhirnya saya telepon lah dokter, dok, ya apa ya dok, kok cekot-cekot ya, tadinya nggak sakit loh dok, kok minum obat jadi sakit, gimana kalau kita operasi aja? Saya menganjurkan sama dokter ya operasi. Dokternya ngomong gini, begini aja, ibu kesini aja lagi, kita periksa dulu. Periksa, kita mau lihat juga kesehatan ibu bisa nggak untuk operasi. Akhirnya deal aku operasi. Akhirnya saya operasi. Waktu itu memang mungkin dokter nggak tahu ya bahwa itu memang kanker atau bukan. Di operasi yang harusnya cuma 3 jam, akhirnya molor. Pertama kali di operasi itu yang kecil dikeluarin, dia bilang gak ada apa-apa sih, ini gampang diangkatnya. Terus yang besar dia sudah kasih lihat mama saya dengan anak saya. Terus mari gitu yang besar diangkat kok susah. Mulailah dokternya mulai merasa curiga, ini barang tidak bagus sih. Akhirnya diangkat, terus dia selesai, dia keluar, dia ngomong sama keluarga, gimana kalau kita PA aja ya. Anak saya ngomong, oh ya udah nggak apa-apa, biar kita bisa tahu juga jelasnya itu apa. Ya udah, selesai, pulang PA seminggu, ternyata hasilnya belum kayak dia ngomong gini, dokter yang ngomong nggak kelihatan. Baik. Kita ya, bagaimana kalau kita PA lagi, tapi cara yang lain. Ya saya ngomong nggak apa-apa sih. Nah, udah seminggu kemudian saya dipanggil lah ke rumah sakit sama dokter yang operasi. Saya langsung dirujuk ke atas ke dokter kanker ke dokter kanker. Ya, ke Prof. Ami. Jadi aku langsung tapi sebelum dokter yang ngomong, saya sudah punya firasat kalau saya kanker. Ya, saya sudah punya firasat kalau saya kanker. Saya naik ke atas,
anak saya kan yang bawa saya, anak saya yang kedua, Mami, tidak apa-apa, Mami harus dengar aja, tidak apa-apa kok Mi. Ya udah, saya pikir ya udah tidak apa-apa. Saya naik sampai di atas ketemu dengan dokter. Ya mungkin dokter juga cukup to the point dengan saya ya, bahwa ini kanker. Tapi saya lebih suka gitu daripada muter-muter, saya juga bingung nantinya. Jadi Betul. dokter ngomong ini kanker. Yang waktu dokter bilang saya kanker, saya cuma diem. Akhirnya saya cuma tanya gini, ada obatnya nggak dok? Itu toh yang saya tanya. Ada sih Bu, apa? Kemo. Kemo. Saya bilang kalau saya nggak mau kemo gimana dok? Minum obat kali. Nggak bisa Bu, kankernya ganas. Ah, baik. Kankernya ganas, tapi saya yakin kok Bu, masih bisa sembuh. Masih bisa. Maksudnya asal ibu juga mau menerima apa ya, banyak lah tips-tips yang dokter kasih saya. Betul. Harus bisa menerima, harus bisa berdamai, bisa apa gitu-gitulah. Pokoknya serahkan sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tapi kita harus banyak doa. Ya udah, saya cuma tanya berapa biayanya dan ya. Setelah itu saya pulang, nanti saya kabari dok kapan saya mau. Sampai di rumah, ya saya diam-diam aja. Adik saya nanya, ya apa Ci sakitnya? Kanker. Saya langsung jawab, kanker. Loh, ya apa Ci? Ya kapan diobati? Kapan? Saya ngomong, ya udahlah sabar. Dokter bilang di kemo. Loh, kapan kemonya? Belum, saya belum ngomong sama dokter karena saya masih bingung juga. Karena tiba-tiba kan, terus adik saya ngomong, jangan terlalu lama lah Ci. Karena dokter juga sudah pesan jangan terlalu lama ya. Karena kan sudah dianggap juga kan, jangan terlalu lama, kita harus cepat gitu loh. Adik saya akhirnya besoknya saya telepon ke rumah sakit, saya siap di kemo. Oke. Akhirnya dokter sudah datang ke rumah sakit, kita periksa ini apa, dia sudah kasih pengarahan. Ya udah, saya di kemo itu karena saya dikasih pilihan biaya ya, saya pilih yang lebih murah. Terus saya kemo itu 3 jam. Oh, 3 jam. Ya memang sih, waktu habis kemo itu saya merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki rinjingan gitu loh, kayak kesemutan gitu. Ya. Iya. Terus karena saudara tante saya di Jakarta semua pada mulai tahu kalau saya kena kanker, mereka marahlah sama koko saya. Kenapa nggak bawa ke luar negeri? Gini. Aha, betul. Terus saya bilang nggak apa-apa lah, saya di sini. Mereka tuh sudah tiap hari telepon ributi aku ke luar negeri. Ya udahlah, buat orang senang ya. Ya udah aku juga bawa dalam doa. Tuhan, aku ini harus gimana? Akhirnya aku mengambil keputusan. Kenapa sih aku nak membuat orang senang? Iya. Aku berangkatlah ke Malaka. Ternyata di Malaka itu memang dengan hasil biopsinya apa segala macam, memang saya betul dinyatakan kanker getah bening stadium 2B. Terus hari gitu obatnya dikasih, dia kasih saya kan waktu sebelum saya pergi, saya minta sama dokter apa sih obat-obat saya pakai sekarang yang dokter kasih yang mahal itu apa sih gitu loh. Terus mari itu ternyata dokter bilang, oh ini kamu jangan pakai ini, kalau di sini pakai yang ini yang mahal punya. Oh tapi sama ya dok obatnya, sama, cuma beda dosis aja. Jadi saya pulang kan karena habis kemo kan tidak bisa kemo lagi kan, saya pulang dengan 3 minggu, kalau mau 3 minggu datang lagi. Terus pokok saya terus sama tante dan om saya itu terus tanya saya, kamu maunya gimana? Saya bilang, ya udahlah, saya di Indonesia aja. Kamu yakin di Indonesia? Yakin, 1000% saya yakin, saya ngomong. Ya, saya serahkanlah sama Tuhan. Saya merasa kalau dimanapun kita berobat, kalau kita punya diri itu tidak yakin, ya juga tidak bisa. Biar kamu berapa miliar pun kamu berobat di luar negeri, kalau tidak dari hati kita tidak bisa menerima, tetap nol. Jadi akhirnya saya berobat. Dan saya lihat kan obatnya sama dengan, tapi memang yang mahal. Jadi saya pergi ke rumah sakit dengan koko saya bicaralah sama Prof. Ami. Dia ngomong, dok kalau kita ganti obat gimana, boleh nggak? Kata Prof. Ami, boleh saja. Tapi yang satu itu dia nggak hangus. Ya betul. Gitu. Harus mulai lagi enam lagi kan. Saya bilang ya udahlah, saya menjalanilah itu. Prof. Ami memang sering sekali kasih saya kekuatan lah ya. Cuma selesai itu
saya kemo 6 kali, kok oke. Diperiksa itu sudah saya mulai pergi, ada ya. terasa. Dan memang saya diperiksa di apa Ya. itu memang bagus. Akhirnya Ya. Prof. Ami suruh saya PET scan. PET scan. Karena waktu itu kan PET scan belum ada di Indonesia. Cuma di Singapura, di Malaysia. Betul. Saya pergilah ke Singapura. Hasil PET scan saya oke. Dan saya dinyatakan selesai. Luar biasa. Itu di tahun berapa itu, Bu? Tahun 2009. Berarti dari pengobatan kurang lebih 1 tahun? Nggak sampai. Nggak sampai 1 tahun? Jadi saya 2009 itu bulan 10. Bulan 10. Oh, luar biasa. Sudah itu langsung selesai. Jadi saya dinyatakan sembuh dan sama dokter, saya tidak dikasih obat untuk bawa pulang, diminum atau apa. Semua orang pada nanya aku, kamu minum apa sekarang, obat apa? Gak ada tuh. Sampai saya nanya sama Prof. Amin, dok, semua orang nanya saya, kok nggak minum obat? Saya minum obat waktu pada kemo toh. Kata dokter gini, kamu sakit ah? Aku digitu udah sama dokter. Saya bilang enggak juga dok. Dia bilang, ya udah kalau udah sakit kapan minum obat? Ya udah ya aku yakin Tuhan aku enggak sakit udah Tuhan. Ya udah aku nggak minum obat dengan ya udah biarin deh ya gitu. Baik. Berarti mulai gejala benjolan itu cukup cepat ya, Bu? Ya begitu benjolan langsung besar. Langsung memang besar, saya juga bingung jadi langsung saya berobat memang. Oh baik, jadi Langsung. mungkin nggak sampai makan waktu. Biasanya ada beberapa mungkin pasien yang perjalanan gejalanya cukup panjang, yang awalnya mungkin kecil-kecil lama-lama besar. Oh ini Kalau benjolan saya 1 sudah bulan. memang sudah langsung besar memang. Oh sudah baik langsung baik besar, baik. ya. Baik. Nah dari perjalanan pengobatan kanker ini apa yang membuat Bu Merce tuh merasa tetap yakin bahwa pengobatannya dijalankan di Indonesia itu tadi? Karena saya juga mikir gini loh, obatnya sama. Obatnya sama? Ya toh. Oke. Saya juga dengar dari orang, karena saya juga kan belum pernah ke Iya. onkologi, dengar Prof. Ami itu cukup oke. Ya udah, saya pikir saya harus percaya dengan dokternya, saya harus percaya dengan pengobatannya. Ya udah, saya jalani dengan semua, saya bantu dengan dalam doa. Tuhan dimanapun saya berobat, pasti bisa sembuh dimanapun. Baik. Dari mulai Ibu waktu awal-awal masih menunggu hasil PA, pasti kan ada rasa seperti deg-degan, ini akan ke arah mana ya hasil PA-nya, atau sudah ada feeling? Sebenarnya deg-degan sih enggak ya, tapi saya sudah feeling. Sudah feeling. Jadi waktu saat pertama kali akhirnya dipanggil dokter dan dinyatakan ini kanker, apa yang ada di pikiran Bu Merce pada waktu itu? Waktu itu cuma kaget aja, hah, kanker, kok bisa ya, gitu toh. Terus ya aku takutin itu kemo itu karena bukan karena masalah kankernya ya, masalah aduh rambutku rontok, nanti kan saya tanya dokter apa efeknya, rontok, aduh rontok aku nanti gundul, jelek sekali ya kalau orang gundul. Tapi ya udahlah, kalau pengobatannya memang harus itu, ya udah saya jalani aja. Saya pokoknya manut apa yang dokter ngomong, aku ikut aja. Diikuti. Ya, Ya baik Bu Mece. Nah selama perjalanan setelah menjalani kemoterapi, berarti Bu Mece kemoterapi dan juga radioterapi. ya. Waktu menjalani pengobatan ini apa yang berubah dari tubuh Bu Mece atau yang dirasakan kira-kira berubah nih, mungkin dari apakah betul rambutnya rontok, apakah mungkin ada rasa mual atau efek samping dari pengobatan itu mungkin Bu Mece? Iya ada. Waktu saya kemo itu pertama kali kemo, kira-kira 2 minggu sesudah kemo, rambutnya sudah mulai rontok, sudah mulai buat saya nangis sebenarnya. Tapi rontoknya makin hari kok makin banyak. Saya rasa ranjang jadi kotor. Saya pergi ke salon. Saya suruh orang salon itu gundul. Saya langsung gundul. Langsung gundul. Saya langsung suruh gundul. Terus mari gitu saya bisa bikin saya kekuatan itu, bahwa itu di Indonesia bisa itu. Soalnya saya merasa gini, ada mama saya, ada anak-anak saya bisa lihat saya. Saya saya kalau berangkat ke luar negeri kan harusnya ada yang nganter. Betul. Orang yang nganter juga ikut sakit nanti jadinya. Baru kan kemonya kan harus 3 minggu sekali. 3 minggu, jadi saya pikir gak lah, saya di sini juga, saya yakin kok Tuhan pasti kasih saya dimanapun saya berobat, obatnya sama kok, kenapa saya harus keluar gitu loh, bikin repot-repot orang nganter. Walaupun tante saya ngomong, ya nggak apa-apa nanti ada yang temeni, gini gantian temeni. Enggak, saya nggak mau, saya di sini aja. Saya bisa manja-manja dengan mama saya, dengan anak-anak saya. Kan anak saya kan
ada cucu saya kan, nggak mungkin anak saya yang besar lihat saya kan. Ya udah, saya di Indonesia aja gitu. Luar biasa Bu Meca, dan sekarang terbukti Bu Meca sangat cantik dengan rambut yang sudah berarti kan itu membuktikan bahwa pengobatan mungkin sekalipun ada efek samping hanya sementara, ketika sudah selesai akhirnya bisa kembali lagi ya Bu Meca. Tapi saya akhirnya kanker lagi untuk kedua kalinya. Kumat lagi di tahun 2016. 2016, berarti kurang lebih sekitar 7 tahun setelah selesai pengobatan. Oh, bagaimana itu Bu Meca? Juga benjolan lagi. Muncul benjolan kembali di tempat yang sama, juga getah bening ini tempat yang sama. Terus akhirnya saya sama Prof. Ami disuruh kemo 16 kali. Kemo 16 kali, baik, terus. Kemo 8 kali, diperiksa di USG apa segala macam, ternyata nggak ada reaksi. Oh, baik. Saya mulai takut juga ya, nggak ada reaksi. Dokter bilang kita tambah ya dengan oral, ya kemo lagi dengan, tapi oral itu saya dengan Prof. Ami kan sampai 8 kali saya sampel. 8 kalinya saya kembali, tadinya saya ikut Prof. Ami pindah kan, ya sekarang saya pindah lagi di onkologi lagi sama Dokter Made. Baik. Dengan harus oral, jadi bersamaan mau kemo oralnya jalan juga untuk 5 hari. Ternyata juga tidak bermanfaat, tidak berespon. Sama dokter ngomong gini, gimana kalau kita ganti obat Bu? Memang ibu punya kanker ini tidak ganas, tapi memang agak sulit lah disembuhkan, dia ngomong. Terus tiba-tiba dia muncullah benjolan di perut waktu saya di USG, di perut. Dalam waktu yang cepat juga? Sama-sama, iya, cukup besar juga. Saya disuruh CT scan sama dokter dia. CT scan dan positif kanker. Akhirnya kanker saya naik dah jadi stadium 3. Oh, baik, karena sudah ada penyebaran dan sudah ke perut, itu tadi ada benjolan. Tapi sama Dokter Made bilang, ayo kita operasi. Saya kenalin ya sama Dokter Alimda, kanker yang untuk perut. Tapi ternyata dokternya nggak mau, dia ngomong sangat berisiko, dia ngomong. Sudahlah, saya bilang ya udahlah dok, saya nggak bisa. Dokter bilang ya Pak, kalau kita radiasi aja. Sebenarnya saya bukan takut dengan radiasinya, saya takut karena radiasi saya dengar dari orang, radiasi itu efeknya itu kan dia HB, trombosit, leukosit itu. Aduh, aku kok takut ya, gimana Tuhan ini? Karena saya sempat juga drop HB waktu kemo. Nah, saya di transfusi darah 2 bag, saya langsung diare terus, tapi saya nggak mau ngomong, saya diem, saya diare, saya nggak mau ngomong. Anak saya, ayolah mami, nggak mau, aku masih bisa tahan kok. Sampai tengah malam, anak saya sudah pulang dari rumah sakit, baru saya di rumah sakit, baru saya sudah nggak kuat, baru saya ngomong. Tapi saya bohong sama susternya, kalau saya baru diare itu 10 kali, padahal sudah 50 kali saya diare. Akhirnya saya dikasih obat, besoknya dia bilang nggak boleh kemo. Nggak, saya mau kemo. Saya bilang, loh Bu, katanya dok, enggak, saya kan yang tahu badanku. Jadi saya ngotot-ngototan dan dokter. Akhirnya dokter bilang, kita minum lagi obat dulu, obat diare ya. Kalau memang tidak diare, kita lanjut. Tapi harus ibu, jadi akhirnya udah ada diare, tapi saya sebentar-sebentar ditanya susternya, Bu gimana? Enggak, tenang aja, masih kuat kok aku. Soalnya waktu saya kemo ya, pertama kali aku kemo juga yang 2009, saya memang mual, muntah. Saya tetap pergi ke kamar mandi muntah, terus saya kembali lagi. Saya tetap makan. Saya selalu ingatkan diriku, saya harus makan supaya saya kuat lawan ini obat kemo. Harus saya kuat. Selalu saya bicara saya suka berbicara dengan diri saya sendiri. Kamu harus makan loh. Kalau kamu mau sembuh harus makan, harus bisa. Kalau kamu makan, kamu bisa kuat untuk lawan itu obat kemo ini. Pokoknya reaksi dari obat kemo itu, saya bilang gitu. Ya udah, kemarin tuh akhirnya ya dokter bilang, ya udahlah kita lagi. Kalau kamu nggak mau di radiasi, kita kemo lagi. Kemo 6 kali. 3 kali, tapi 2 hari jadinya. Tadinya yang harusnya 5 jam, ini ganti obat 2 hari kemonya. Jadi jam 10 sampai jam 8 hari pertama. Selesai, besok lagi jam 10 sampai jam 12 malam. Saya mulai, awal-awal saya nggak apa-apa, mulai stres kan. Saya dok, saya bisa pulang aja, jadi saya nggak nginep hari keduanya. Anak saya jemput saya. Anak saya jam 10 malam sudah jemput saya pulang jam 12. Habis pulang, saya masih mampir lagi makan. Saya merasa kok lapar ya. Anak saya gini, "Ma, kamu kok bisa di kemo kok makan?" Lapar loh, Mek. Ya udah, saya makan baru saya pulang. Setiap aku habis kemo.
Oh, iya. Jadi saya tetap makan. Waktu kemo yang 2009 itu saya naik 8 kilo loh. Sampai dokter Prof Ami itu sampai marah dengan saya. Dok, ibu, jangan terlalu jaga diri, diet sedikit ya, jangan terlalu nanti penyakit baru loh bu, dia ngomong gitu. Kalau yang kedua ini saya naik itu 5 kilo, tetap naik walaupun tidak susah. Ya itu obat yang kedua itu susah makan, saya mulai putus asa. Dokter bilang kita ganti obat lagi. Jadi 3, harusnya 6 tapi enggak dijalankan 3 ya, 3 kita ganti obat. Dokter bilang, Bu, mudah-mudahan ini bisa, tapi reaksinya itu katanya mulut itu kayak ada pasir-pasirnya lah atau apa gitu loh. Akhirnya saya jalani, kok memang sangat tidak enak lah ya, saya rasakan itu memang tidak enak. Tapi kemo 1 kali toh saya angkat tangan sebenarnya. Saya sudah mulai nangis, sudah mulai sama anak-anak ngomong. Cuma anak saya yang kedua itu selalu support saya. Mami kan masih mau lihat saya kawin, masih mau lihat Memer juga. Ya apa Mi? Ayolah Mami bisa kok, Mami kuat kok gini-gini. Semua teman-teman gereja saya juga pada datang doakan saya, pendeta saya selalu ngomong, Bu Mece bukan Bu Mece yang ini kok, yang saya kenal Bu Mece yang kuat gitu. Jadi saya termotivasi juga. Ya udah, ayo dok, jalan yang kedua. Saya jalan yang kedua. Sebenarnya memang yang terakhir obat ini sangat tidak enak karena dia serang lambung. Jadi saya yang suka makan ya, saya selalu kuatkan makan juga tetap tidak kuat. Karena mahnya sakit, gimana caranya saya makan terus ada obat. Saya juga aduh gimana ya, saya minum obat padahal saya nggak makan. Saya minum air 2 teguk aja. Muntah? Muntah. Harus kalau lebih dari 2 teguk, waduh stres saya setengah mati lah. Setengah mati lah. Jadi saya kalau di meja makan itu ya, kan mama saya yang urus saya sakit. Saya di meja makan, terus saya lihat itu mereka makan semua. Aduh Tuhan, kapan ya aku bisa kuat makan kayak mereka? Aku pengen loh bisa makan gini. Kadang-kadang itu ponakan saya apa atau anak saya, mama pengen loh makan kayak kalian begitu. Enak sekali saya bilang. Selalu lihat mereka makan supaya aku bisa makan, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya aku bilang sama dokter, sudah kedua, saya bilang sama anak, sudah mama nggak mau. Dokter, kita periksa dulu di USG lagi, ternyata tetap masih ada. Tetap masih ada. Jadi saya bilang, dok, udah dok. Dokter bilang, ibu nggak apa-apa tak? Yakin tak bu? Kurang 1 loh bu. Karena memang saya pernah dengar orang bilang 1 siklus kan 6 kali. Iya betul. Harus dihabisin 6 kali. Kalau tidak kan tidak tahulah resikonya apalah. Tapi saya bilang sama dokter, dok, sudah saya pulang dulu dok, kan masih waktunya masih 3 minggu ya dok. Saya doa dulu ya dok. Saya mau tanya dulu Tuhan, ya apa yang harus saya lakukan? Saya sudah nggak kuat loh Tuhan. Saya setengah mati saya bilang. Jadi akhirnya dengan saya doa, saya coba ngomong sama dokter kalau saya tidak datang lagi kemo di hari H, berarti saya nggak mau kemo. Tuhan bilang memang saya tidak perlu kemo. Saya yakin bahwa Tuhan itu selalu tolong saya. Saya selalu juga doa Tuhan kalau memang Tuhan bilang saya harus kemo. Saya punya kaki dilangkahkan ke rumah sakit. Ternyata pada hari H saya tidak punya niat sedikit pun untuk ke rumah sakit. Selesai berapa hari sesudah harusnya kemo, saya ke rumah sakit lagi bicara sama dokter Made. Dokter bilang, ya Pak Bu, diperiksa ternyata memang masih ada ya. Saya bilang, ya udah maunya dokter apa? Kita radiasi. Aku di referensi lah ke dokter Dia. Ke dokter Dia Herawati. Ya udah, referensi ke dokter Dia. Tadinya saya pikir supaya aku tidak tidak berbayar mahal ya. Saya pergilah di dokter Dia. Dulu mungkin karena dulu kan orang pikir asuransi nggak penting ya kan. Begitu saya sakit baru saya rasakan sangat penting. Ya waktu saya ke dokter Dia itu supaya bisa mengulur waktu, saya pakai BPJS. Kan BPJS itu kan lama ya nunggunya. Jadi saya pikir supaya saya juga bisa menenangkan hati dulu ya. Nah, saya ke dokter Dia di Karamenjangan ya. Terus akhirnya karena dia radang, kakak saya bilang sudahlah, kamu pergi aja langsung, yang berbayar aja gitu loh. Anak-anak saya sudah mulai, ayolah mami, ya wis, ayo datanglah saya di sini di HCC ini. Ya.
periksa dan dokter dia, sudah akhirnya sama dokter dia dikasih, kalau saya nggak salah ingat itu 23 kali. 23 kali. Sebenarnya juga takut ya, takut, tapi sudahlah Tuhan, saya nggak apa-apa wis, saya harus siap. Dia periksa dan semua, saya sudah siap. Datanglah hari hanya saya datang. Begitu masuk itu ruangan, kok saya takut ya, aduh, ditutup lagi kan pakai penutup ya masker itu. Iya. Kok begini, saya pikir masker apa, kok takut sekali lihat ini maskernya. Hari itu saya sudah ditutup semua, kok ditutup pintunya, nggak ada susternya, aduh, nggak boleh goyang lagi, nggak boleh apa, aduh, aku takut, semua takut itu loh. Terus akhirnya, jadi selama saya di radiasi itu, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Yang saya doakan, doa Bapa kami, mulai awal sampai akhir pintu dibuka, baru saya berhenti doa. Itu selalu setiap setiap hari. Pertama saya radiasi, saya pulang itu saya cuma bingung. Ternyata nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak menakutkan dengan itunya toh. Tapi kok badan saya biasa-biasa aja tuh. Saya pikir begitu. Itu toh. Sampai akhirnya menyelesaikan 23 kali dengan tidak ada berhentinya. Dengan tidak ada berhentinya. Semuanya periksa darahnya selalu oke, HB, trombosit, leukosit selalu oke. Aduh, saya Tuhan baik sekali. Luar biasa, benar-benar perjalanan Bu Meja ini luar biasa, memotivasi sekali. Gimana kita benar-benar bisa melihat bahwa Bu Meja itu bisa meyakinkan diri sendiri untuk betul-betul setiap hari niat untuk mau sembuh, semangatnya. Tentu saja nggak lepas dari tadi bujukan dari anak-anak, dari keluarga. Dan ini pastinya juga mempengaruhi kondisi psikis dan juga fisiknya Bu Meja sendiri. Jadi kan pasti setiap hari pengobatan semangatnya ada, niatnya ada. Tadi kata Bu Meja harus penuh yakin bahwa bisa sembuh sampai akhirnya menyelesaikan pengobatannya. Kemudian setelah radiasi 23 kali ya tadi Bu Meja, itu setelah itu ada evaluasi lagi? Atau apa yang dijalani? Saya sempat PET scan lagi. PET scan lagi. Dan memang udah oke. Beberapa kali saya PET scan, beberapa kali PET scan, terus mari gitu saya dibilangin kalau dokter dia yang sudah ada loh di Indonesia itu PET scan. Iya, di Jakarta. Udahlah, saya lagi ke Jakarta. Saya nggak mau lagi di Singapura. Aduh, capeknya saya rasa. Sudahlah, walaupun orang semua ngomong lebih murah, lebih apa, saya rasa beda-beda dikit lah. Saya merasa masih lebih mahal ya, saya rasa di Singapura waktu saya pertama kali bikin itu juga dengan sekarang saya bikin yang terakhir ini ya beda dikit kok. Saya pikir dari saya juga kan ada tiketnya lagi, kamu makan apa segala macam. Sudahlah saya di Indonesia aja. Semua pada ngomong gak apa-apa tak, gak apa-apa. Jadi selalu saya beberapa kali lah PET scan, setahun sekali saya PET scan. Sekarang rutin ya Bu, masih evaluasi? Kemarin itu saya sempat dokter bilang nggak usah lagi dulu PET scan, tapi saya selalu masih kontrol. Belakangan saya sudah mulai tidak kontrol lagi, tapi dokter sudah bilang sama saya kalau ada kamu merasa sesuatu, kamu datang ya, kontrol. Terakhir itu saya PET scan itu 2 tahun lalu. Mungkin pada saat saya PET scan itu karena memang saya agak sedikit batuk ya, jadi mungkin agak radang sedikit kata dokter Wiwin, oh enggak lah ini mungkin dari radangnya. Ya, tapi saya 2 kali dan nantilah habis Lebaran kita USG lagi. Ternyata dokter Wiwin gak berkembang kok. Ibu rasa apa? Gak ada, biasa aja tuh. Saya makan juga oke, apa semua oke, ya udah. Dia bilang anggap tidak ada. Selesai. Jadi saya bilangin Tuhan, tidak, aku nggak mungkin sakit lagi kok Tuhan. Luar biasa. Satu hal lagi bahwa Bu Meja selalu berpegang pada Tuhan ini sepertinya yang menjadi penguat utama juga ya Bu Meja, luar biasa. Nah Bu Meja waktu akhirnya diputuskan untuk radiasi, Bu Meja apakah sudah tahu lebih dulu tentang Adiusada Cancer Center atau sebelumnya sudah pernah mungkin baru dikasih tahu sama tetangga atau mungkin sama saudara atau dari mana Bu tahu? Belum tahu. Yang referensi saya itu kan sama dokter Wiwin itu saya direferensi dokter dia bilang di Adiusada. Betul. Ya udah saya tidak
telepon aja dari sana sini. Oke. Bukan janji saya datang, ditanya, baru saya tahu ada rumah sakit ini ya, gitu loh. Oke. Dan setelah menjalani pengobatan di sini ada kemonya juga nggak Bu, atau cuma radiasi aja? Nah, cukup radiasi aja pada waktu itu. Nah, ya pokoknya satunya itu saya skip sudah. Yang satu itu tidak dilanjut ya Bu ya. Nah Bu, selama perjalanan pengobatan dan 2 kali harus menjalani treatment untuk kanker ini, apa sih Bu yang dirasa menjadi momen-momen berharga mungkin yang Ibu ingat, selain yang tadi Ibu udah ceritakan ada titiknya terendah sekali, sempat putus asa dan akhirnya ada satu treatment yang akhirnya tidak dijalankan dan akhirnya memilih treatment yang lain, itu ada lagi nggak Bu kira-kira momen-momen yang teringat sampai saat ini? Enggak sih, rasanya pokoknya saya merasa saya kemarin itu yang satu saya sudah sembuh, pasti kalau saya berobat lagi saya sembuh dok, asal saya dengar ke apa yang dokter ngomong. Jadi teman-teman saya semua saudara, kamu nggak pengen pindah dokter? Tanya yang lain, ada masukan yang, aduh saya nggak suka yang pindah-pindah dokter, karena saya suka satu supaya saya nggak bingung memilihnya. Kalau terlalu banyak nanti saya pilih saya mau kemana ya, tambah stres. Saya sudah kan Prof Ami selalu ingatkan saya, Bu, ingat ya nggak boleh stres, nggak boleh banyak mikir. Kalau saya boleh stres ya itu nanti itu bisa kumat loh. Saya selalu bilang, kamu nggak boleh stres ya, nanti stres ya itu bisa bikin kamu kumat. Itu ya selalu saya tekankan sama diri saya gitu. Nah Bu Meija, dari setelah menjalani pengobatan kanker atau dari mulai awal terdiagnosa kanker ini, ada nggak kebiasaan-kebiasaan baru dari Bu Meija yang mungkin berubah atau mungkin justru ada muncul baru? Misalnya contoh, apakah mungkin ada perubahan diet atau ada perubahan olahraga mungkin, atau gaya hidup yang baru, apa mungkin Bu Meija? Sebenarnya perubahan tidak terlalu banyak ya. Kalau buat diet itu kayak nggak awal-awal tok. Belakangan wis udah yang penting makan. Yang penting makan. Karena saya pernah juga nanya sama Prof Ami, dia ngomong gini, kalau kamu makan, kamu suka sesuatu, kamu nggak makan, kamu terus pikir, stres kan? Nanti bukan karena kanker kamu mati karena stres. Oh, baik, motivasinya luar biasa ya. Maksudnya gini, jangan juga berlebihan ya Bu ya. Dia bilang kan orang sehat juga kalau makan berlebihan kan sakit Bu. Iya, gitu. Jadi aku kayak terhibur sedikit. Oh, aku bisa makan gitu. Jadi saya makan. Kalau untuk olahraga, baru setahun ini saya olahraga karena ya seiring dengan waktu kan umur bertambah ya. Betul. Anak saya sudah mulai ngomong, Ma, harus olahraga biar Mama sehat. Bukan untuk langsing loh Ma, tapi untuk Mama bisa sehat, tulang tidak keropos. Ya sudahlah, saya mulai olahraga di rumah. Saya panggil trainer ke rumah dengan anak-anak saya, dengan adik saya. Olahraganya seminggu 2 kali. Baik. Yang Selasa kita angkat beban, tapi mulai yang beban paling rendah lah, karena nggak pernah olahraga intinya. Kedua hari Jumat saya boxing. Oh, wow, luar biasa. Karena waktu pertama boxing, saya lihat anak saya boxing, aku kepengen loh coba Mama bisa nggak ya? Dicoba. Kalau nggak dicoba, Mama nggak tahu. Kalau nggak bisa ya udah, coba dulu. Nggak bisa ya udah, nggak usah dilanjut. Ternyata aku suka sekali dengan namanya boxing. Wow, luar biasa. Sempat juga Pilates yang reformer yang pakai alat itu yang nah, itu yang Pilates lantai kok aku kurang suka, aku lebih suka yang reformer yang pakai alat itu, lebih rasanya stretching itu lebih enak lah ya. Terus kalau sekarang tinggal yang saya ikutin Zumba. Pokoknya saya mau yang olahraga saya suka aja gitu loh. Betul. Supaya tetap happy ya. Yang pokoknya saya nggak merasa saya olahraga itu terbebani gitu loh. Padahal saya nggak suka, saya lakukan, saya nggak mau. Cuma itu aja. Ya, ini benar-benar salah satu tips lagi, berarti menjalani apa yang disuka itu memotivasi lagi. Dan akhirnya kalau tidak stres, happy, akhirnya kondisi tubuh juga tentunya pasti sehat terus. Amin. Nah, setelah ini Bu, saya menanya mengenai apa yang mungkin merubah pandangan Ibu dari selama perjalanan pengobatan sehingga akhirnya mungkin lebih banyak ada hal-hal yang kecil disyukuri kah? Mungkin momen-momen kecil, kalau istilah kami biasa
biasanya biasa dengan para pejuang kanker adalah kemenangan-kemenangan kecil yang kita rasakan dan kita syukuri dalam perjalanan ini tuh apa Bu? Ada nggak dari Bu Meja? Ya itulah yang cuma maksudnya saya sih cuma merasa gini, pokoknya jalani aja, jangan dibuat stres, semua harus baik. Karena saya punya dengan saya jalani semuanya, kok saya sembuh ya? Oh Tuhan itu sangat baik. Jadi saya bilang pokoknya jangan menyerah. Apapun mau dibilang kanker mau stadium berapapun, buat saya biar tidak ada yang membuat aku harus takut, aku harus nggak mau berobat, aku nggak mau apa, nggak harus dijalani semuanya. Nah, berarti itu salah satu tips juga ya buat para pejuang kanker yang mungkin yang ada di rumah. Mungkin ada tips-tips lain nggak dari Bu Meja? Apa sih bagi teman-teman yang sedang berjuang melawan kankernya? Apa pesan-pesan dari seorang Bu Meja? Saya merasa kalau kita lagi sakit itu kita merasa kayak kita sendiri gitu ya. Jadi cobalah jangan mengurung diri di rumah. Jangan mengurung diri, baik. Saya juga kanker, walaupun dulu pertama-tama itu dari Senin, kalau saya habis pulang kan siang, saya selalu habis pulang, saya nggak pulang rumah, saya ke mall. Jadi saya jalan pelan-pelan di mall, anak saya tuntun saya di mall, kita jalan. Kalau saya sudah capek baru saya pulang. Selalu gitu, saya selalu hibur diri. Kadang sudah terbiasa ya, sudah mulai gundul saya 2 kali. Saya mulai punya diri ini, karena saya kalau pakai wig gatel, kan panas ya, pakai topi juga panas. Saya keluar dengan tanpa apa-apa, rambutnya gundul. Semua orang pada lihat, anak saya yang komplain selalu. Cuma saya bilang, sudahlah, mama merasa nyaman kalau begini. Ya udah, kalau mama nyaman ya udah, saya jalan. Kita nggak usah dengar orang ngomong. Kadang ada teman saya ngomong gini, kamu sakit apa, kanker apa, getah bening. Wih bahaya, kamu kok bisa hidup sampai hari ini. Ada loh beberapa teman saya ngomong gitu, sampai anak saya marah. Ma, temanmu itu mulutnya loh. Maka saya pikir ya enggak lah, ya orang kan tahu loh Meg, karena banyak. Saya akhirnya belakangan saya dengar banyak memang kalau namanya getah bening bisa gini. Tapi saya yakin enggak. Kalau Tuhan mengizinkan, semua kita bisa lalui, kita pasti bisa sembuh. Betul, ya kan? Iya, betul. Jadi kita pokoknya yakinlah, berdoa. Ya kalau memang kita sudah waktunya ya apa gitu loh. Tapi kita kan dikasih dulu kesempatan untuk berjuang dulu. Kalau kita sudah tidak berjuang terus kita langsung patah semangat, kan? Iya, betul. Kalau kita berobat kan 2. Sama dong, kita tidak berobat, lebih baik kita berobat juga kan, sama-sama pilihannya, ya kan? Tapi kalau kita nggak berobat, pilih aja 1, pasti mati punya. Iya toh, kalau yang kita berobat kan pilihan 2, bisa hidup bisa mati ya. Udah, kalau kita sudah berjuang, ternyata memang Tuhan bilang kamu sudah waktunya, ya udah kita jalan kan, cuma itu aja. Saya selalu yakini diriku, selalu kalau Tuhan bilang Tuhan punya kehendak, ya udah. Tapi Tuhan juga berkehendak, kita dikasih akal pikiran, kamu cobalah, semua harus berjuang. Kita kerja juga kan harus berjuang. Nggak berjuang, kita tidak tahu hasilnya. Kita berjuang aja. Betul. Wah, luar biasa, betul. Memang motivasi ini sebenarnya nggak hanya untuk yang sedang melawan kanker sepertinya, Bu. Ini pesan untuk semua healthy people yang ada di rumah, bahwa berjuang itu setiap detik dan setiap hari, ya, Bu. Dalam bentuk apapun dalam perjuangan apapun yang sedang dihadapi. Luar biasa, Bu Meja. Nah, sekarang kita tadi sudah ngomongin tentang apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Bu Meja boleh sharing nggak, apa sih harapan dari Bu Meja untuk hidup Bu Meja dalam mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang Ibu ingin masih mencapai atau mungkin diharapkan, cita-citakan apa Bu Meja? Ya, saya sih berharap ya selama ini udahlah, saya nggak sakit-sakit lagi, nggak kambuh-kambuh lagi. Amin. Terus bisa melihat anak-anak saya semua married, bisa lihat cucu-cucu saya besar. Saya juga di asuransi saya bekerja, juga saya bisa menolong nasabah-nasabah saya sakit. Adalah 2 nasabah saya yang kena kanker, saya bantu dia, terus dia juga sembuh sekarang. Dia bawa ke asuransi, saya bantu dia gini-gini. Saya anjurkan dia, oh kamu kesini saya ada yang saya antar juga gitu loh. Kan kamu pakai dokterku aja, saya referensi dokterku gitu loh. Jadi saya kau pakai ini aja gini-gini. Dan mereka sembuh. Suatu
kebahagiaan buat saya, bukan karena mereka menjadi nasabah saya, enggak. Kesembuhan mereka itu yang menjadi kesembuhan saya juga gitu, menjadi mentalku makin kuat aja gitu. Wah, luar biasa sih Bu Meja ini. Ini sangat inspiratif sebenarnya sosok Bu Meja ini, karena menurut saya dengan perjalanan Ibu tadi yang sudah diceritakan, dengan usia Ibu saat ini, tidak banyak yang punya pola pikir yang sama, Bu. Dan ini juga yang saya ingin tonjolkan pada podcast hari ini, dan saya ingin sharing dengan ceritanya Bu Meja bahwa kita semua bisa gitu, dan semua teman-teman yang di rumah yang sedang berjuang dengan kanker terutamanya pasti bisa terus semangat menjalani pengobatan, dan jika Tuhan berikan kesempatan itu maka bisa sembuh, begitu ya. Dan tentu saja dengan seorang survivor dari cancer pun masih bisa terus memiliki cita-cita dan harapan. Jadi hidup itu tidak berhenti saat ini, begitu Bu. Walaupun juga kita sudah berumur ya, tapi tetap harus jalan. Tetap harus jalan. Kan hidup itu masih berjalan, jadi harus dijalani semuanya. Wah, terima kasih banyak ya Bu Meja untuk sharingnya hari ini. Nah, terakhir saya mau tanya, karena Bu Meja sendiri sebagai agen asuransi mungkin sudah tahu dan sudah mengalami sendiri bagaimana pengobatan mungkin di Indonesia, di luar negeri. Ada nggak harapan untuk layanan kanker di Indonesia, khususnya mungkin di Surabaya atau di Jawa Timur sendiri, supaya nanti bisa membantu lebih banyak orang lagi, membantu banyak survivor lagi untuk bisa menjalani pengobatan sampai tuntas? Sebenarnya kalau menurut saya sudah cukup sih sebenarnya ya. Cuma lihat kan namanya pasien itu ya, nasabah-nasabah itu dan pasien itu kadang-kadang dengar, aduh di luar negeri. Kalau menurut saya dimanapun kita berobat, mau di luar negeri di mana, kalau kita yakin itu pasti bisa. Jangan kita memaksakan diri ke luar negeri, ternyata akhirnya membebani kita dengan biaya-biayanya kan. Akhirnya kita itu jadi stres, jadi sakit, tambah sakit, nggak sembuh-sembuh karena biaya. Jadi saya merasa ya semuanya harus dijalani dengan senang hati gitu loh. Semua harus diterima. Oh iya, saya sakit ini, nah saya harus berobat. Saya berobat ini karena saya yakin nanti kalau Tuhan kamu kasih kesembuhan, tangan Tuhan yang bekerja buat kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Meja sharingnya hari ini, luar biasa. Saya mewakili Adiussada Cancer Center, saya sangat senang mendengar cerita Bu Meja hari ini. Salam hangat dari kami untuk seluruh keluarga Bu Meja di rumah yang tentu saja menjadi supporter terbesar dari Bu Meja sendiri. Besar harapan kami Bu Meja sehat selalu. Amin. Dan mungkin kita bisa nanti bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya atau mungkin event-event berikutnya ya Bu Meja. Saya terima kasih banyak. Terima kasih seluruh healthy people dan juga teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Sampai kita bertemu lagi di lain hari. Bye bye.